penabuh gendang ya. Iya. Jadi bermusik karawitan itu udah sejak lama. Sejak lama. Jadi kamu dari kecil kamu udah dikenalkan dengan alat-alat musik karawitan. Udah. Baik. Dari kelas berapa kamu udah pinter tuh main karawitan? Dari TK. Dari TK. Baiklah. Mungkin sahabat kreatif pengen disapa nih sama Fauzi, boleh kenalin dulu dong diri sama boleh cerita aja sih kamu di sekolah ekskul apa aja gitu kan, kemudian juara dan juga menggeluti dalang itu sejak kapan gitu, karena kan kalau bermain seni musik aku yakin bisa dari awal, tapi kalau untuk dalang aku yakin pasti ada starting pointnya kan. Nah cerita dulu ya. Saya belajar dalang sejak 2019 waktu corona. Daripada saya nggak di rumah nggak ngapain-ngapain tau, saya belajar dalang sama Mbah Kakung. Kebetulan Mbah Kakung itu dalang lokal, dalang dusun gitu. Dan saya setiap hari gerakan wayang itu aku hafalin dengan idola wayang Ki Bayu Aji. Oke. Jadi ternyata Mbah Kakung juga seorang dalang ya. Iya. Jadi keturunan seniman semua ya. Ibu apakah juga seorang kalau di bidang seni tari atau seni Tidak. nyanyi? Ibu tidak. Enggak sama sekali ya. Oke, baiklah. Kamu nomor berapa nih? Anak nomor berapa di keluarga? Ketiga. Anak ketiga ya. Kakak-kakakmu juga menggeluti Iya. dunia seni tradisi. Iya. Kalau kakak pertama belajar apa? Campur sari. Campur sari. Kakak kedua Ngetipung. ngetipung, baiklah. Iya, Dan kamu di awal belajar nabuhnya tadi ya. Iya. Pas waktu kamu TK, SD itu yang paling pertama menarik hatimu alat musik apa? Gong. Gong. Terus kamu belajarnya butuh berapa lama hingga akhirnya benar-benar bisa gitu? Sekitar 1 tahun baru tahu cara memainkannya gimana. Kelas berapa waktu itu? Kelas 1 baru bisa. Tantangannya apa sih main gong? Ya sulit, rumit. Yang rumit apanya? Mungkin sahabat kreatif juga penasaran ya. Mungkin kalau orang melihat kan gong tinggal nutup aja ya kan. Nah, tapi apa nih yang membuat seorang Fauzi itu ketika mempelajarinya itu ada kesulitan, kemudian hingga akhirnya kamu bisa mengikuti satu performance gitu, itu biasanya udah langsung manggung gitu atau gimana? Pertama ya latihan dulu di rumah. Mau ngepaskan itu sulit sekali. Itu langsung belajarnya bareng-bareng gitu? Iya. Di sanggar gitu atau gimana? Di sanggar. Oh di sanggar ya. Dan di sanggar itu semuanya anak-anak sekecil kamu atau Anak-anak campur-campur? semua. Anak-anak semua ya. Oke, baiklah. Terus setelah gong nih, kamu belajar apa lagi? Itu ngendang. Bisa diceritain nggak? Butuh berapa lama? Saya ngendang sejak 4 SD. Saya diajarin oleh Pak Aan. Pak Aan itu adalah yang ada di sanggar itu. Sarjana seni di bidang pedalangan. Saya tahu dia bisa ngendang, aku njaluk ngajari gitu. Dan waktu itu kamu kelas 4 itu ya? Iya. Pak Aan adalah guru kamu di sekolah atau Pak Aan adalah guru kamu di sanggar? Di sekolah. Oh di sekolah ya? Ngajar seni juga? Iya. Oh baiklah. Jadi waktu SD kamu udah sempat ikut ke dalam satu pementasan gitu belum? Udah. Boleh diceritain dong, mungkin sahabat kreatif juga sekarang ini juga kepo ya. Ketika kamu di dalam satu pementasan tuh apakah semuanya juga anak-anak atau memang kolaborasi juga nih sama orang-orang dewasa? Kolaborasi dengan orang tua juga. Ikut sanggar apa namanya? Loka Probolaras. Loka Probolaras. Oke. Mainnya di mana aja? Cerita dong yang paling seru. Pertama di Balai Desa. Kedua di acara KKN. Bukan desa penari kan? Nah. Terus kemudian? Udah itu waktu SD. Oh 2 ya, waktu SD kamu udah di balai desa. Waktu itu acara apa? Itu acara KKN juga. Oh acara KKN. Jadi kayak menampilkan untuk mereka-mereka yang datang gitu ya? Oh, deg-degan nggak sih?
Pertama deg-degan sekali, ragu. Kamu yang paling kecil sendiri atau ada juga teman-teman kamu yang kecil? Masih banyak yang kecil. Berapa orang? Kamu paling kecil atau kamu masih cukup lah, lebih besar lah dibanding teman-temanmu? Yang paling kecil ada 5, sekitar 5. Usia berapa tuh? SD, masih SD. Masih SD juga ya? Padahal kamu juga masih SD waktu itu ya? Oke, jadi sahabat kreatif, Fauzi Ramadhani ini adalah seorang siswa SMP di SMPN 3 Sidoarjo Wonogiri. Nah, kalau kamu juga penasaran ya, Sidoarjo Wonogiri itu mana, bisa di search-nya di map. Dan nanti aku juga akan ajak kamu untuk cari tahu kira-kira di Sidoarjo Wonogiri ini banyak sumber daya alamnya apa sih gitu ya kan. Mungkin yang menarik apa sih dari sana, apakah seni tradisi itu adalah daya tarik dari tempat kamu tinggal, karena kok tampaknya ada sanggar juga, anak-anak kecil pada ikutan sanggar, itu kan pasti mungkin masih sangat kental ya tradisinya ya. Oke, nanti kita akan cari tahu lagi sahabat kreatif, tapi aku mau puterin dulu lagu untuk sahabat kreatif ya, sambil nanti kita akan balik lagi. Ada lagunya Raffi Andika, Purwarupa buat kamu ya. Tulang muda jenaka. Dari waktu SMP kamu apakah langsung masuk ekskul di seni karawitan gitu atau gimana nih kalau di sekolah? Saya langsung masuk ke ekskul karawitan. Oh, ada ekskul apa lagi kalau di sekolah yang kamu ikutin khususnya? Kalau aku cuma karawitan. Ikutan karawitan aja. Di sekolah biasanya kamu megang apa? Tabu gamelan juga? Iya. Oke, baiklah. Nah, mempelajari dalang itu kan kamu udah belajar ke Pak Guru juga ya? Iya. Ada gurunya? Ada. Itu kamu benar-benar fokus di dalang itu sejak kelas berapa tadi? Kelas 5. Kelas 5 ya. Nah, di situ seperti apa proses pembelajaran kamu hingga akhirnya kamu bisa ikutan lomba, menang lagi gitu? Pertama saya kan ke SMP. Langsung ikut event tingkat kabupaten. Saya berproses sekitar 1 bulan lebih untuk bisa mencapai juara 2 tingkat kabupaten. Belajarnya seperti apa sih gitu? Dalang itu untuk seorang Fauzi, caranya untuk bisa mempelajarinya, kemudian untuk memainkannya, prakteknya itu kayak mana? Pertama dicontohin oleh guru dulu. Baru itu saya menirukan itu sosok ya, buka YouTube Ki Bayu Aji buat contoh. Baik, jadi idola kamu benar-benar Ki Bayu Aji ya? Kenapa kamu idolain Ki Bayu Aji? Karena sabetannya keren, perangnya keren. Biasanya ketika kamu dalang, cerita apa yang kamu sering mainkan? Ada kriteria tertentu itu nggak sih? Anoman Duto. Saya mainnya pakai Anoman Duto. Ceritanya tentang apa? Boleh diberitakan juga nih untuk sahabat kreatif gitu. Tentang Romo Wijaya Duto Sinun Prabu Rama menyang negara Ngalengka. Saperlu nak nyenaken Sintana Kurna ora. Oh baiklah. Sahabat kreatif ada yang nggak tahu di artinya apa ya? Mungkin mereka tinggalnya dari luar kota gitu. Boleh diceritakan dalam bahasa Indonesia dulu. Anoman diutus Sinun Prabu Rama ke negara Ngalengka supaya nilekake mesthekake ngoten. Dewi Sinta enek kono ora. Ternyata dia ada. Ada. Oke. Jadi kamu mempelajari kisahnya itu berdasarkan bacaan-bacaan buku-buku tentang cerita-cerita berdalangan itu kamu pelajari dulu baru kamu mainkan atau gimana? Mungkin bisa diceritain dulu. Saya pelajarin dulu baru saya lakukan. Tapi sebelumnya kamu udah sering ya nonton video-video dari dalang itu ya? Udah. Oke. Apa kata ayah dan juga kata kakung ya kan yang memang dulunya dalang gitu melihat kamu sekarang ini mengikuti jejak mereka? Cuma terharu gitu. Oh, nggak nyangka kalau bisa juara 1 karawitan. Jadi sahabat kreatif, kemarin baru aja acaranya digelar di bulan ini. Teman-teman dari SMP Negeri
Sidoarjo Wonogiri ini, termasuk timnya dari Fauzi ya, di SMP ya kan, itu mengikuti acara lomba karawitan ya, Iya. di RRI Surakarta yang diselenggarakan RRI Surakarta. Dan ternyata dari SMP Negeri 3 Sidoarjo ini, sahabat kreatif, dapat juara 1. Iya. Kaget atau udah nyangka? Terharu. Nggak mungkin kok juara 1 itu. Oh gitu. Waktu kamu mau berangkat itu, kamu udah katakanlah pas berangkat itu, apakah juga dari sekolah itu udah mengatakan nanti kita juara ya, kayak gitu nggak sih? Enggak. Dulu mesti kalah. Oke, baiklah, malah justru pesimis juga ya. Iya. Oke. Nah, untuk mempersiapkan lomba karawitan ini, kamu sama tim ada berapa timnya? Satu kelompok? Sekitar 25 orang. 25 orang itu dari kelas berapa aja? Kebanyakan dari kelas 8. Dari kelas 8 ya. Satu kelas atau beda-beda? Yang memang tergabung di ekskul karawitan berarti ya? Iya. Hanya yang tergabung aja atau ada juga nih yang nggak tergabung, tapi hanya yang tergabung? Oke. Nah, dari teman-teman 25 itu, persiapannya itu untuk mengikuti lomba karawitan berapa lama? Cuma 20 hari. Wah, 20 hari. hanya 20 hari sahabat kreatif ya. Tapi udah sering ikut lomba-lomba sebelumnya? Sebelumnya sudah. Oke, jadi waktu kamu masuk kelas 7 itu kamu udah masuk ekskul karawitan kan? Udah. Nah, itu kamu udah ikut lomba-lomba juga ya bersama tim? Udah. Mendapatkan juara 3 tingkat kabupaten. Wah, pantas aja sahabat kreatif ya, di tahun 2022 udah dapat juara 3. Itu bulan apa waktu itu? Bulan Agustus kalau nggak salah. Bulan Agustus tahun 2022. Hari ulang tahun ya waktu itu ya? Iya. Kabupaten Wonogiri. Iya. Mengira juga nggak waktu itu bakal dapat? Nah, kalau itu mengira. Oh, cukup percaya diri ya. Iya. Kenapa gitu? Waktu di RRI nggak mengira sama sekali nih kan? Tapi waktu di Wonogiri, apakah sudah terpetakan lawan-lawan kamu? Kalau Wonogiri itu Lawannya udah kelihatan ya? kelihatan. Siapa aja lawan tangguhnya? Siapa dong ya? Siapa saja? Di Wuryantoro, yang berat itu Wuryantoro. Oh, itu rumahnya Mbak Nana Hardan dong ya, tetangga sebelah. Oke, terus kemudian? Kalau yang di RRI itu yang paling berat Surakarta sama Karanganyar. Surakarta tuh dari SMP atau SD atau mana? Lupa. Oke, baiklah. Yang berat memang dari Surakarta dan Karanganyar ya. Itu 2 lawan berat ya. Baiklah. Terus kemudian waktu di Wonogiri, teman-teman membawakan apa gitu untuk musik tradisinya? Yang gendeng pilihannya Mbok Ya Mesem. Yang lagu wajibnya Yusuf Kastowo. Itu udah latihan berapa lama untuk persiapan di Kabupaten Wonogiri? Kalau itu sekitar 1 bulan. Oke, lebih lama ya. Iya. Tapi biasanya kalau latihan di ekskul itu hanya latihan gending-gending aja atau gimana? Hanya latihan fokus kepada gending. Oke. Nah, untuk menyanyikan dan lain-lain nih, kan butuh vokal yang bagus juga ya, dan juga daya ingat yang tinggi juga. Nah, kamu sendiri untuk satu gending dan juga gending lainnya gitu, biar bisa kompak sama tim tuh seperti apa sih? Upayanya kayak apa? Pertama latihannya kan belum kompak. Mm-mm. Latihan terus sampai malam kadang-kadang. Sampai jam berapa memangnya? Paling lama sampai jam 10. Padahal berangkat pagi-pagi setengah Iya. 7 ya. Dicariin nggak sih? Enggak ya. Itu setiap hari, hampir setiap hari atau hanya hari-hari tertentu? Hari-hari tertentu. Kadang Misalnya? 1 minggu 4 kali, Mm-mm. 3 kali. Oke, jadi sampai malam-malam ya. Iya. Belajar kamu dan teman-teman gimana dong? Apa sembari gending sambil ngapalin matematika nih, rumus-rumusnya atau fisika? Enggak, itu difokuskan kepada gending itu. Jadi pelajaran itu ditinggalkan. Mm-mm. Fokus kepada yang mau lomba itu dulu. Oke.
Berarti dapat dispensasi ya dari sekolah ya? Iya. Kamu nggak usah ngerjain dulu, nggak apa-apa gitu ya? Oke. Kamu merasa apa ya? Katakanlah terhormat gak sih bisa masuk ke dalam satu tim yang itu selalu dapat juara gitu? Tim kamu kan berarti tim hebat nih. Rasa terhormat ya raja gitu. Oh. Jadi sahabat kreatif, kalau aku boleh katakan ya, di SMP-nya Fauzi Ramadhani ini, yaitu SMP Negeri 3 Sidoarjo Wonogiri, itu memang sangat populer atau kondang karena prestasi di bidang seni ya. Iya. Termasuk di FLS 2N juga kemarin dapat juara juga ya. Iya, juara Untuk kategori lomba musik tradisional. Oke, di tingkat SMP, tingkat Iya, kabupaten. SMP-nya. Di tingkat kabupaten. Iya. Maju ke tingkat provinsi nggak sih? Dulu ikut tapi masuk 10 besar. Wah, masuk 10 besar. Kamu juga ikut ikut di dalamnya juga ya? Ikut. Oke. Sahabat kreatif, begini sibuknya Fauzi dengan kegiatan berkesenian yang ternyata juga ngebawa dia memiliki prestasi-prestasi hebat ya. Nah, untuk yang sekarang ini juga baru aja simak ya sahabat kreatif, sekali lagi ada Fauzi Ramadhani dan dia ini dalam remaja. Sekarang udah masuk dalam remaja ya, karena udah SMP. Nanti kita cari tahu juga bagaimana sih cara atau juga gayanya nih seorang Fauzi itu dalam memainkan wayang-wayangnya gitu sahabat kreatif. Nanti kita bakal dengerin ya sepintas gitu cuplikan dia lagi dalang. Oke. Aku mau puterin lagunya Seisa dulu ya, Cinta Memuja. Fauzi Ramadhani dari SMP Negeri 3 Sidoarjo Wonogiri sengaja kita undang untuk bisa cerita ke kamu sahabat kreatif. Kecil-kecil bisa lo dapetin prestasi, dan kecil-kecil wajib banget untuk dapat prestasi ya. Oke, jadi spirit kamu untuk mendapatkan prestasi itu diawali oleh dirimu sendiri atau orang tua yang terus mendorong kamu untuk ayo gitu? Diri sendiri. Diri sendiri. Apa yang kamu harapkan bisa kamu raih dengan prestasi-prestasi kamu? Ya, agar bisa menjadi dalang kondang, biar bisa mencari nama baik keluarga, terkenal. Oke. Suatu hari nanti kamu pengen jadi apa sih? Jadi dalang kondang seperti Mas Bayu Haji. Jadi memang kamu fokus untuk bisa jadi seorang dalang ya. Iya. Suatu hari nanti. Kan kemarin waktu masa pandemi itu kan memang dunia pementasan, dunia seni Iya. kan agak-agak terdampak gitu kan dengan adanya virus COVID-19 gitu. Nah, kamu sendiri ngerasain itu juga nggak sih, nggak bisa pentas dan lain-lain? Apa yang bikin kamu sedih? Mau pentas nggak boleh gitu. Mau buat acara pentas wayang kulit juga nggak boleh. Gitu yang merasa sedih. Waktu kamu mengikuti lomba dalang cilik tingkat kabupaten di tahun 2021 ya, waktu itu kan masih ada pandemi. Iya. Nah, itu seperti apa ceritanya? Mungkin bisa dikabarkan ke sahabat kreatif nih, untuk mengikuti lomba itu kamu sampai hafalan pakai hafalan berapa lama, atau memang udah lancar sih hanya praktek aja gitu? Kalau pas waktu lomba itu pakai naskah. Jadi kalau lupa bisa membaca naskahnya gimana. Tapi rata-rata kalau misalnya mentas boleh ya bawa Boleh. naskah gitu, Boleh. nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Oke. Terus kemudian apa yang menjadi tantangan kamu sehingga akhirnya kamu dapat juara 2 gitu? Kamu berharap nggak sih kemarin dapat juara 1? Enggak. Nggak berharap sama Nggak sekali berharap. ya? Oke. Tapi Tapi butuh pengalaman gitu aja. tapi ngira kamu dapat juara? Enggak. Enggak juga. Enggak. Apa yang kamu rasakan waktu disebut nama kamu dapat juara? Terharu kok bisa mendapatkan juara 2 itu. Enggak nyangka. Apa yang bikin dewan juri menurut kamu, yang bikin dewan juri membuat atau memenangkan dirimu sebagai seorang dalang cilik waktu itu? Kekuatan kamu? Kekuatan saya adalah suara. Suara sama cara memegang wayangnya. Jadi suaramu seperti apa? Mungkin bisa dikatakan ke sahabat kreatif, apakah suaramu itu powerful atau apanya gitu yang membuat dewan juri terpana gitu?
Itu gregelnya. Gregel ya? Iya. Itu seperti apa? Gregel itu seperti apa? Nanti kita contohin ya, contohin ke sahabat kreatifnya. Terus ikut dalam remaja tingkat kabupaten tahun 2022. Baru aja ya? Iya. Itu di acara yang sama atau maksudnya temanya sama atau ada yang berbeda? Temanya sama. Kamu bawain apa di saat dalam remaja ini? Itu membawa lakon Anamadu toh. Terus tantangannya apa ketika di lomba yang dalang remaja? Kalau dalang cilik mungkin kan saingannya bisa aja lebih sedikit ya kan. Kalau dalang remaja apakah juga Tantangannya sulit. sulitnya di bagian Karena apa? sambutannya gimana ya? Apik semua gitu. Lawan-lawanmu tangguh ya. Iya. Kan tadi kan kamu bilang sempat kalau di Wonogiri itu udah terpetakan gitu kekuatan-kekuatannya siapa-siapa aja yang bagus. Lawan tertangguhmu siapa? Di Wonogiri juga di Pokoh. Wah Kidul itu. Kamu juga udah kenal? Udah. Udah tahu pentas satu kelir di pendopo kabupaten. Oh, jadi teman baik kamu juga ya kalau Iya. gitu ya. Gimana rasanya melawan teman baik sendiri? Ya, gimana ya? Perkewa. Ada rasa-rasa bekewa Iya. gitu ya. Oke, sahabat kreatif, kita langsung aja ya dengerin teman kita Fauzi Ramadhani. Kenapa aku sebut teman kita? Karena kamu adalah, aku yakin banget sama ya, seorang yang juga pengen banget bisa mewujudkan cita-cita seperti halnya Fauzi gitu kan, sahabat kreatif. Yang mana dari apa yang udah kamu usahakan itu suatu hari nanti kamu bisa mudah gitu jalannya dengan prestasi kamu. Nah, kalau Fauzi udah dapet juara-juara sahabat kreatif, juara 2 lomba dalang cilik tingkat kabupaten tahun 2021, juara 2 dalang remaja tingkat kabupaten tahun 2002, sama tim karawitan di sekolah di SMP Negeri 3 Sidoarjo dapat juara 3 karawitan tingkat kabupaten dan juga juara 1 tingkat karawitan tingkat kota Surabaya. Nah, kira-kira untuk sahabat kreatif yang pengen juga dapetin prestasi kayak kamu, apa yang harus mereka lakukan sekarang ini? Mungkin ada pesan, tips? Marilah lestarikan budaya Jawa agar tidak punah. Ada lagi yang mungkin sekarang ini juga mungkin bidang-bidang mereka juga macam-macam. Misalnya mereka mau mencapai cita-cita gitu, apa yang harus mereka lakukan? Harus bekerja keras sekuat mungkin, jangan pantang menyerah. Oke, baiklah. Jangan putus asa juga ya. Oke, udah dibuktikan sahabat kreatif sama Fauzi, dan kita mau dengerin ya. Fauzi mau bacain, bukan bacain tapi iya, mau menampilkan suluk di sore hari ini. Judulnya adalah Sigro Polo. Artinya Wajah Bala Kurawa. Oke, kita dengerin ya sahabat kreatif, sekaligus nuntasin bersama kita di sore hari ini. Aku Dina Rusdiana. Aku harus undur dari numpang-numpang. Kita dengerin Fauzi dengan suluknya. Sigro polo kang tumingal pacampo samya ngedali nertate wileting kota Gitu aja. Tuh kira panjang. Ada panjangnya lagi nggak? Nama-nama ya sahabat kreatif ya. Apalagi nih yang bisa kamu tampilin di sore hari ini? Mungkin ada yang masih teringat-ingat waktu kamu juara? Enggak ya, cuma suluk itu. Cuma suluk aja ya. Oke, baiklah. Sahabat kreatif, bila kamu pengen bisa ketemu dengan Fauzi, bisa langsung aja kamu DM ke alamatnya Fauzi di mana tadi? Tuh kan, teman aku udah bilang. Fauzi underscore 354. Oke, Fauzi underscore 354, atau kamu bisa DM aja lah ya ke SMPN 3 Sidoarjo. Gitu nanti keluar SMP-nya Fauzi ya sahabat kreatif, yang memang kondang banget dengan budayanya. Thank you ya Fauzi. Ya. Sampai ketemu lagi dengan prestasi-prestasi kamu yang lebih happening lagi. Dan sahabat kreatif, thank you kamu udah dengerin di 105,5.